Gangguan pernapasan pada manusia. Halo anak-anak semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak? Semoga anak-anak beserta keluarga di rumah selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah anak-anak, hari ini kita akan belajar tematik IPA, tema 2, subtema 1 tentang gangguan pernapasan. Kelas 5 ya, silahkan dibuka buku pena kalian, tema 2, subtema 2 tentang gangguan pernapasan pada manusia. Nah, gangguan pernapasan manusia berarti organ pernapasan pada manusia mengalami gangguan. Jika ada salah satu alat pernapasan yang terganggu, maka akan mengakibatkan gangguan pernapasan yang lain juga ikut terganggu. Misalkan hidungnya tersumbat, maka proses bernapasnya pun juga terganggu. Jadi satu yang sakit, seluruh organ pernapasan juga mengalami penurunan kerjanya, tidak maksimal cara bekerjanya. Terus untuk gangguan pernapasan pada manusia ini dibedakan menjadi 3 anak-anak. Yang pertama disebabkan oleh bibit penyakit, biasanya berupa virus, bakteri, dan juga jamur. Yang kedua disebabkan oleh pencemaran udara seperti debu, asap rokok, asap kendaraan, kabut, dan lain sebagainya. Yang ketiga berdasarkan kondisi fisik seseorang. Jadi memang sejak lahir dia sudah mengalami kelainan. Kita bahas satu persatu anak-anak. Mulai dari yang bibit penyakit. Yang pertama ada penyakit flu. Nah, anak-anak pasti sudah tahu kan apa itu flu? Nah, flu adalah penyakit organ pernapasan yang disebabkan oleh virus influenza. Nah, biasanya gejalanya apa saja, Bu? Meliputi sakit kepala, demam, terus indera penciuman kurang tajam, kemudian nafsu makannya berkurang, ya toh? Dan juga hidungnya tersumbat. Nah, pada flu yang diserang di sini ya, di bagian rongga hidung. Terus, bagaimana Bu untuk mengatasi flu? Nah, untuk mengatasi flu, kalian disarankan untuk minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Selain itu, kalian juga makan makanan yang sehat dan bergizi. Terus, yang kedua anak-anak, ada tuberkulosis atau yang disebut dengan TB. Biasanya orang-orang menyebutnya batuk TB. Apa itu tuberkulosis? Nah, tuberkulosis yaitu penyakit paru-paru yang ditandai dengan munculnya bintil-bintil pada dinding alveolus dan menyebabkan kerusakan pada jaringan sekitarnya. Nah, jadi pada TB yang diserang di bagian alveolusnya. Alveolusnya berbintil dan juga menyebabkan kerusakan di sekitar jaringan. Nah, TB ini disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis. Diingat ya anak-anak, Mycobacterium tuberculosis. Untuk penyakit TB, gejalanya meliputi demam, napasnya terengah-engah, keluar keringat pada malam hari, dan juga berat badannya menurun. Jadi yang awalnya sehat, gemuk, karena penyakit TB, dia jadi kurus. Nah, bagaimana mengobatinya, Bu? Cara mengobatinya yaitu minum obat sesuai dengan petunjuk dokter. Yang ketiga, anak-anak, ada flu burung. Nah, di Indonesia terserang flu burung sekitar bulan Oktober pada tahun 2003. Pada waktu itu juga terjadi pandemi sama seperti sekarang ya anak-anak. Nah, untuk flu burung ini disebabkan oleh virus namanya H5N1. Diingat ya anak-anak, virus yang menyebabkan penyakit flu burung yaitu H5N1. Awalnya penyakit flu burung ini hanya menyerang pada unggas anak-anak, tetapi karena ada mutasi gen, virusnya jadi lebih kuat, makanya bisa menyerang manusia. Yang diserang apa, Bu? Tentunya organ pernapasan. Nah, akibatnya bagaimana anak-anak? Akibat dari flu burung ini sangat berbahaya ternyata anak-anak, bisa menyebabkan kematian. Nah, terus yang keempat ada bronkitis. Bronkitis berarti penyakit pada alat pernafasan yang diserang yaitu bagian bronkus. Masih ingat anak-anak? Bronkus dibedakan menjadi 2. Percabangan dari trachea ke arah kanan dan kiri namanya bronkus.
pada bronkus ini bisa terjadi peradangan atau infeksi yang disebut dengan penyakit bronkitis. Nah, pada bronkitis disebabkan oleh virus ya anak-anak. Gejalanya berupa batuk, berdahak, dan juga demam, dan juga sesak napas. Nah, untuk bronkitis ini bisa diatasi dengan minum obat sesuai petunjuk dokter dan juga menjaga pola hidup yang bersih, olahraga teratur, makan makanan yang bergizi dan sehat. Terus yang ketiga, tonsilitis. Nah, tonsilitis ini menyerang organ pernapasan pada bagian faring. Perhatikan anak-anak, pertemuan antara rongga hidung dengan rongga mulut, di bagian belakang ada yang namanya faring. Di bagian faring ada amandel. Nah, biasanya kita menyebutnya amandel. Nah, cekungan seperti daging yang tonjol itu namanya amandel. Tonsilitis yaitu peradangan pada tonsil atau amandel yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, biasanya kalau kita minum es terlalu banyak atau esnya yang kurang bersih, yang biasanya terserang tonsilitis, maka langsung sakit. Gejalanya apa saja, Bu? Bisa panas atau demam, terus napasnya terengah-engah, napasnya sesak napas, dan juga tonsilnya membesar. Tonsilnya yang biasanya ukurannya segini, karena dia mengalami sakit, dia membesar jadi segini. Dan juga ini rasanya tentu sangat sakit. Bagaimana Bu cara mengobatinya? Nah, minum obat sesuai dengan petunjuk dokter dan juga minum dan makan makanan yang bersih. Anak-anak, ingat ya, yang bersih. Terus yang selanjutnya ada pneumonia. Nah, pada pneumonia ini yang diserang adalah bagian bronkus dan alveolus. Pada pneumonia atau peradangan pada pneumonia yang diserang tadi adalah bronkus dan bronkiolus. Ini terjadi karena infeksi bakteri, juga bisa virus, juga bisa jamur. Bakteri yang menyerang atau yang menyebabkan pneumonia yaitu Streptococcus pneumoniae. Nah, gejalanya pada pneumonia ini yaitu batuk berdahak yang disertai dengan bercak darah, keluar darah. Ketika batuk keluar darah. Selain itu juga terasa nyeri di bagian dada dan yang tentu demam tinggi. Nah, panasnya lebih dari 38 derajat, sangat tinggi. Terus pneumonia ini bisa disembuhkan dengan cara minum obat dan juga menjaga kebersihan. Terus ada yang sekarang lagi marak yaitu corona. Pandemi yang sekarang ini terjadi yaitu corona. Tentu anak-anak sudah tahu kan? Corona ini disebabkan oleh virus corona. Bagaimana Bu gejalanya? Gejalanya sama anak-anak yaitu panas tinggi, batuk, dan juga sesak napas. Bagaimana Bu cara kita untuk menghindari penyakit corona? Tentu anak-anak sudah tahu kan? Dengan cara cuci tangan yang bersih, ya toh? Terus kemudian pakai masker, hindari kerumunan, dan lain sebagainya. Itu tadi beberapa penyakit yang disebabkan oleh virus, bakteri, dan juga jamur. Sekarang pencemaran udara, gangguan pernapasan yang disebabkan oleh pencemaran udara. Yang pertama ada asma. Pada asma ini yang diserang adalah saluran pernapasan dari mulai di sini sampai di sini, pada bagian trakeanya yang diserang. Nah, trakea yang awalnya longgar, dia tiba-tiba serasa menyempit. Nah, itu namanya penyakit asma. Nah, kalau asma biasanya terjadi kapan, Bu? Apa sebabnya, Bu? Nah, asma ini disebabkan oleh debu, bisa juga disebabkan oleh udara yang dingin, bisa juga disebabkan oleh alergi makanan tertentu dan juga kelelahan. Nah, terus gejalanya apa saja, Bu, pada asma? Gejalanya meliputi dadanya terasa sesak, ketika bernapas sesek sekali, hampir-hampir nggak bisa membuka. Nah, itu namanya asma, sangat sesak. Nah, selain itu juga disertai batuk. Nah, meskipun sesak, dia juga ikut batuk. Nah, batuknya terus menerus, nggak berhenti-henti. Terus juga bagaimana untuk mengatasi asma ini? Nah, tentunya kalian harus menjaga kebersihan lingkungan.
Selalu pikirkan tempat yang udara yang kalian hirup itu berupa udara yang bersih, tidak mengandung debu, tidak mengandung asap dan lain sebagainya. Pokoknya udara yang bersih. Nah, untuk asma ini juga bisa diatasi dengan inhaler. Anak-anak tahu apa itu inhaler? Nah, inhaler merupakan alat yang berfungsi untuk memasukkan obat ke dalam saluran pernapasan secara langsung. Jadi ketika inhalernya kita pasang, ketika kita sesak napas seperti asma, terus kita pakai inhaler, kita hirup, obatnya langsung masuk. Jadi saluran pernapasannya bisa longgar kembali. Terus yang kedua ada emfisema, anak-anak. Emfisema yang diserang yaitu pada bagian bronkiolus dan alveolus. Ingat ya, emfisema diserang pada bagian bronkus dan alveolus. Apa penyebabnya emfisema, Bu? Nah, penyebabnya emfisema yaitu asap dari rokok. Jadi zat-zat yang terkandung di dalam rokok terhirup oleh kita, lama-kelamaan bisa menyebabkan penyakit emfisema. Nah, apa saja, Bu, gejalanya emfisema? Gejalanya meliputi sesak napas yang hebat. Mengapa kok bisa sesak napas yang terlalu hebat? Ini karena oksigennya terperangkap di dalam alveolus dan juga karbon dioksidanya tidak bisa keluar. Nah, bagaimana untuk mengatasi emfisema? Tentunya hindari asap rokok, dan juga pastikan udara yang kalian hirup itu adalah udara yang bersih. Selain itu, pola makan yang teratur, olahraga teratur, makan makanan sehat dan bergizi. Terus yang ketiga yaitu ada kanker paru-paru. Nah, sama dengan emfisema tadi anak-anak. Kalau emfisema tadi kan disebabkan oleh menghirup zat-zat yang berbahaya dari asap rokok. Nah, pada kanker paru-paru ini, paru-parunya terjadi pertumbuhan pada paru-paru, ada sel di dalam paru-paru yang pertumbuhannya tidak bisa terkendali sehingga bisa menyebar luas dan ke seluruh bagian tubuh. Nah, yang disebabkan oleh zat-zat yang terkandung di dalam rokok sama. Jadi kalian harus menghindari rokok. Tujuannya apa? Untuk menghindari penyakit emfisema dan juga kanker paru-paru. Nah, kalau bapaknya merokok, kalian segera minggir atau bapaknya disarankan untuk merokok di luar ruangan ya. Karena apa? Karena bahaya dari asap rokok itu sangat hebat, bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, pada kanker paru-paru bisa dicegah atau bisa disembuhkan dengan cara dua hal anak-anak, kemoterapi dan radioterapi. Nah anak-anak, terus yang ketiga, gangguan pernapasan yang disebabkan oleh kondisi fisik seseorang. Misalkan bayi sejak lahir paru-parunya sudah bermasalah. Nah itu merupakan gangguan secara fisik, bukan karena penyakit, bukan karena pencemaran udara, tapi memang sejak lahir dia sudah ada gangguan pada paru-paru. Bagaimana Bu mencegahnya? Mencegahnya yaitu dengan menggunakan alat bantu khusus pernapasan. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari tentang gangguan pernapasan pada paru-paru. Ada banyak sekali ya. Nah, Ibu sarankan kalian selalu hidup bersih, jaga pola makan yang teratur, olahraga yang teratur, istirahat cukup, makannya juga tentu makan makanan yang sehat dan bergizi. Dan ingat, hindari asap rokok. Bukan hanya asap rokok saja anak-anak, ada asap pembakaran hutan, asap kendaraan, dan lain sebagainya. Karena apa anak-anak? Satu organ pernapasan yang sakit, maka proses bernapas kita semuanya akan terganggu. Oke? Nah, semoga yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.